Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta tetap semangat dalam belajar. Belajar bersama Pak Alam, asik dan menyenangkan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 4 kali ini termuat 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Tujuan pembelajaran 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan nama, keunikan, dan penggunaan pakaian adat yang ada di daerah mereka tinggal dengan rinci. 2. Setelah mengamati beberapa gambar pakaian adat, siswa mampu menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat yang diamatinya dengan tepat. 3. Setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan benar. 4. Setelah pembiasaan dan praktik, siswa mampu melakukan tindakan melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan tepat. 5. Setelah membaca teks tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks bacaan dengan benar. Kita telah mengetahui keragaman rumah adat di Indonesia. Adakah keragaman lain di Indonesia? Salah satu keragaman lain di Indonesia adalah pakaian adat. Yuk kita pelajari bersama. Ayo berdiskusi. Tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Di provinsi mana kalian tinggal? 2. Apa nama pakaian adat dari daerahmu? 3. Tuliskan keunikan pakaian adat daerahmu. 4. Dalam acara apa sajakah pakaian adat itu biasa digunakan? Yuk kita berdiskusi bersama. Karena kita tinggal di Demak, ikutnya adalah Provinsi Jawa Tengah. Pakaian adat pada gambar di samping adalah kebaya, berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Keunikan dari kebaya yaitu terbuat dari bahan tipis yang dikenakan dengan sarung, batik, atau pakaian rajutan tradisional lainnya, seperti songket dengan motif warna-warni. Pada umumnya, kebaya sering digunakan pada pesta perayaan tertentu, dari mulai pesta formal dengan rekan bisnis, pernikahan, perayaan acara tradisional, dan sebagainya. Ayo membaca. Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat.
Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Ada pakaian adat Ele Balang dari Aceh, Ulos dari Sumatera Utara, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, pakaian tradisional Melayu dari Riau, Teluk Belanga dari Kepulauan Riau, Aisan Gede dari Sumatera Selatan, pakaian adat Pak Sian dari Bangka Belitung, dan pakaian adat Baju Pangsi dari Banten. Kemudian ada kebaya, ini ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian ada kebaya kesatrian dari daerah istimewa Yogyakarta. Pesaan dari Jawa Timur, perang Kalimantan Barat, pengantin Bagajah dari Kalimantan Selatan, baju cele dari Maluku, pakaian Manteren Lamu dari Maluku Utara, pakaian adat Kulawi dari Sulawesi Utara, pakaian adat baju Ngembe dari Sulawesi Tengah, dan baju bodo dari Sulawesi Selatan. Apa nama pakaian adat daerahmu? Tentu kamu bangga saat mengenakannya, bukan? Suatu ketika, cobalah untuk mengenakan pakaian adat dari daerah lain. Itulah salah satu cara kita menghargai keragaman pakaian adat di negara kita. Tugas. Perhatikan beberapa gambar pakaian adat berikut. Tuliskan keunikan dari pakaian daerah pada gambar. Pakaian adat Bali. Keunikannya yaitu pakaian adat pria berciri khaskan menggunakan penutup kepala berupa udeng, memakai baju berupa jas berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, kamen, saput, keris, serta selendang. Pakaian adat wanita berciri khaskan menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bolang pasang, dan selendang. Dalam acara-acara resmi, pakaian adat pria dan wanita biasanya tidak memiliki penutup bahu dan lengan. Biasanya menggunakan aksesoris tambahan berupa bunga, namun bukan sembarang bunga. Di antaranya seperti bunga cempaka kuning, bunga cempaka putih, dan bunga kamboja. Pakaian adat Kalimantan Barat. Keunikannya yaitu laki-laki dari suku Dayak memiliki pakaian adat bernama King Baba. Dalam bahasa Dayak, King bermakna pakaian dan Baba menyatakan laki-laki. Baju ini dibuat dari kulit kayu kapuo atau tanaman ampuro. Untuk perempuan suku Dayak, pakaian adatnya disebut King Bibinge. Bahan baku dan proses pembuatannya sama seperti King Baba, hanya saja didesain lebih sopan untuk menutupi bagian tubuh perempuan. Dilengkapi ikat kepala berbentuk segitiga. Aksesoris lainnya adalah jarat tangan atau gelang yang terbuat dari akar tanaman yang dipintal. Pakaian adat Jawa Barat. Keunikannya yaitu pria mengenakan pakaian jas takwa dengan kain dodot sebagai pelengkap, mengenakan kalung dan keris yang diselipkan di pinggang. Keunikan pakaian adat wanita Jawa Barat adalah mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beuber. Kain yang dikenakan adalah kain kebat, sebagai pelengkap adalah mengenakan mahkota, hiasan rambut yang digelung cucung dan diberi untaian bunga. Sandal yang digunakan disebut kelom gelis. Pakaian adat Sulawesi Selatan. Keunikannya yaitu pakaian adat wanita bernama baju dodo.
terbuat dari kain muslim. Sedangkan pria bernama baju bala dada terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garuso. Warna yang digunakan baju bala dada biasanya merah, biru, dan hitam. Baju bodo apabila dipakai akan memiliki, maksudnya baju dodo apabila dipakai akan memiliki gelembung pada bagian punggung, serta pakaian ini tidak memiliki lengan dan tidak ada jahitan di bagian lehernya. Banyak aksesoris yang digunakan seperti gelang, keris, selempang, atau rantai sembang, sapu tangan, kepingan-kepingan logam, kalung, bando emas, dan cincin. Pakaian adat Jambi, keunikannya yaitu bahan kain yang digunakan untuk pembuatan pakaian adat ini terbuat dari kain berjenis beludru. Untuk pria menggunakan penutup kepala yang terbuat dari kain beludru berisi karton berbentuk tegak menjulang tinggi. Pria menggunakan celana cangge yang terbuat dari kain beludru kemudian dipakaikan sarung songket beserta sabuk kuningan. Pakaian wanita secara garis besar sama dengan pria. Hanya saja wanita menggunakan penutup kepala yang bernama pesangkon berbentuk duri panda. Sarung songket yang dikenakan pihak wanita berbeda dengan pria. Wanita akan menggunakan sarung songket dari bahan benang sutra. Ayo membaca. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Tiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau ganjang, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsi. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang dan yang disebut salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasanya disebut galang, kalung biasanya disebut dukuah. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Yuk, lakukan kegiatan berikut ini. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Tuliskan dalam bentuk berikut. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah pakaian adat wanita Minang disebut limpapeh rumah nan gadang. 2. Pakaian adat ini memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai keunikan masing-masing. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah bagian penutup kepala disebut tingkuluak. Bentuknya menyerupai atap rumah Minangkabau. Paragraf keempat, baju adat Batabue mempunyai banyak hiasan. Sementara bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Paragraf kelima, ide pokoknya adalah dilengkapi perhiasan berupa gelang atau nama lainnya galang dan kalung nama lainnya dukuah.
2. Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk berikut. Pakaian adat wanita Minang disebut limpapeh rumah nan gadang. Setiap bagian pakaian adat mempunyai keunikan masing-masing. Bagian penutup kepala disebut tingkuluwa. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Baju adat ini disebut baju batabuwe. Sementara bagian bawah menggunakan kain atau sarung yang disebut lamba. Pakaian adat ini dilengkapi dengan gelang dan kalung. Ya, demikian pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang macam-macam baju adat. Kemudian ada baju adat wanita dari Minangkabau. Dunia alam, dunia belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.